Saya ucapkan kembali selamat datang dan selamat bergabung kepada para peserta KSEIN 2021. Bagi para peserta yang belum mengganti disiplin, harap mengganti terlebih dahulu dengan format peserta underscore nama lengkap. Pada para peserta, harap menyalakan kamera dan menonaktifkan audio hingga acara berlangsung. Diharapkan juga untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Baik, pada para peserta yang belum mengganti disiplin, harap mengganti disiplin terlebih dahulu dengan format peserta underscore nama lengkap. Pada para peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan menonaktifkan audio selama acara berlangsung. Kepada panitia, dapat mengirimkan virtual background agar peserta dapat menggunakan virtual background-nya. Kemudian pada para peserta yang mengalami kendala, harap menghubungi CP yang akan dibagikan melalui kolom chat Zoom. Saya ucapkan kembali selamat datang dan selamat bergabung kepada para peserta KSEIN 2021. Pada para peserta, harap menyalakan kamera dan menonaktifkan audio selama acara berlangsung. Apabila terdapat kendala, harap menghubungi CP yang akan dibagikan melalui kolom chat Zoom. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para peserta KSEIN 2021 yang baru saja bergabung. Para peserta harap menyalakan kamera dan menonaktifkan audio selama acara berlangsung. Apabila terdapat kendala, harap menghubungi yang akan dibagikan melalui kolom chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kepada para peserta KSEIN 2021. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam KSEIN 2021 hari ini. Salawat serta salam tak lupa saya hanturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang mana selalu kita akan syafaatnya. Baik, perkenalkan saya Taufik Aurora selaku Master of Ceremony KSEIN 2021 hari ini. KSEIN 2021 hari ini mengangkat persiapan menggapai 1000 bulan. Baik, untuk sebelumnya mungkin saya akan membacakan susunan acara untuk KSEIN 2021 hari. Yang pertama ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada materi, yang keempat ada tanya jawab, yang kelima ada penyerahan sertifikat, dan yang terakhir yaitu dokumentasi dan penutup. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Ustazah Alfi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup jelas terdengar ya, Dek? Ya, terdengar. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, marilah kita bersama-sama membuka acara KSEIN 2021 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu tilawah. Tilawah Al-Quran akan dibacakan oleh Ukhtina Fadila. Kepada Ukhtina Fadila, saya persilahkan untuk membacakan tilawah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin membacakan tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya izin membacakan terjemahannya. Surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Masya Allah, Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Uktina Fadila saya ucapkan karena telah membacakan tilawah Al-Quran dengan begitu indahnya. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu materi. Sebelumnya kepada panitia dapat menampilkan CV dari pemateri kita hari ini. Baik, untuk pemateri kita hari ini, aktivitasnya yang pertama yaitu menjadi praktisi talent mapping, kemudian co-founder Live Indonesia, menjadi owner toko Bunda Alfi, dan menjadi wakil ketua Yayasan Ukhuwah Islamiyah menaungi SDIT, SMPIT, SMAIT Al-Uswah Surabaya. Beliau menempuh pendidikan di program Akta 4 Universitas Negeri Surabaya dan menyelesaikan program sarjana S1-nya di FMIPA ITS Surabaya. Beliau memiliki foto antusias belajar, bermanfaat, syukur, dan sabar. Marilah kita sambut Ustazah Alfi Naima Febriana Sarjana Saintek. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Dek Tahta Oktaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alat dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik yang dirahmati Allah, bahagia sekali hari ini bisa bertemu secara virtual ya dengan para mahasiswi FK Universitas Brawijaya. Saya sudah menjelang 2 tahun ini ya kembali ke Surabaya. Sebelumnya sempat domisili 3 tahun ujian Jumat ya dengan teman-teman dari VIA, juga dari Forkim via UB juga ya, membahas. Alhamdulillah kita bersyukur di momentum Ramadan ini siang-siang loh, panas ya. Alhamdulillah Allah masih izinkan kita untuk bisa mengalokasikan waktu kita untuk thalabul ilmi, untuk mudah-mudahan Allah catat. Makanya kita luruskan niat sama-sama bahwa kehadiran kita hari ini memenuhi undangan dari teman-teman lembaga kerohanian Islam ya, dalam rangka untuk thalab, bahwa kehadiran kita beberapa menit yang akan datang mudah-mudahan Allah izinkan menjadi salah satu investasi dunia maupun akhirat. Investasi dunia artinya ada pemahaman yang lebih kuat barangkali, karena saya yakin kalau bab Lailatul Qadar sejak pondok Ramadan SD itu sudah banyak diulang ya, dikupas itu. Tapi insya Allah dengan semakin beriring waktu, mudah-mudahan Ramadan kita semakin meningkat kualitasnya. Kalau mau kita tilik kembali sejak kita balik ya, sejak kita pertama kali menstruasi, para akhwat, para muslimah ini, coba berapa banyak Ramadan yang sudah kita lalui. Dan bukan saja excited dengan buka puasanya ya, aneka menu yang sekarang ini sudah semakin bervariasi, tapi mudah-mudahan kita semakin bertambah usia, semakin matang, sudah punya target yang lebih secara kualitas dibandingkan sekedar nanti buka puasanya, nanti bagaimana lebarannya. Dan terima kasih banyak
kepada teman-teman dari Lembaga Kerohanian Islam yang sudah menyelenggarakan kajian KSEIN ini. Mudah-mudahan semuanya istiqomah ya teman-teman panitia. Barakallah, ada 48 akun yang sudah bergabung. Mudah-mudahan nanti bisa terus bertambah di Sabtu siang ini. Mudah-mudahan barokah, kita luruskan niat sama-sama. Keberkahan itu mudah-mudahan bukan hanya bagi kita saja, tapi mudah-mudahan Allah izinkan juga sampai barokahnya beliaulah ya, apa yang telah beliau lakukanlah, kita bisa sampai pada posisi seperti sekarang ini, termasuk saya. Semangat saya kalau nemenin belajar mahasiswa, ibu-ibu gitu ya, bahkan parenting yang ada bapak-bapaknya juga sama, kita luruskan niat kita itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk nanti kalau sudah berkeluarga, untuk keluarga, yang paling penting juga untuk orang tua kita. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kebaikannya pula. Salawat serta salam jangan lupa senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kutuah kita, idola kita yang layak kita agungkan, yang beliau sangat mencintai kita walaupun belum pernah bertemu dengan kita. Umati, yang beliau senandungkan, yang beliau ucapkan ya pada saat akhir hayat beliau, yang beliau khawatirkan bukanlah warisan untuk keluarganya, bukanlah keselamatan diri beliau, tapi keselamatan dari umatnya sepeninggal beliau. Dan mudah-mudahan kita sekarang ini yang hadir dalam ruangan ini, kita berazam, kita bertekad akan meneruskan risalah beliau, minimal menegakkan Islam itu dalam diri kita, dan mudah-mudahan nanti dalam keluarga kita, dalam lingkup kita bekerja atau beraktivitas. Adik-adik yang dirahmati Allah, mohon izin untuk share screen ya. Sinyalnya sejauh ini cukup lancar ya? Lancar, Ustazah. Alhamdulillah, ini kebetulan saya lagi di Mojokerto ini posisinya sekarang, lagi tengok ibu mertua ya untuk buka puasa di sini. Nanti kalau kita sudah menikah, kita jangan lupa bahwa orang tua kita bertambah, ada 2 ya. Dan kalau biasanya mungkin ada banyak konflik antara menantu perempuan dengan ibu mertua, kalau bisa kita seorang muslimah yang baik memahami benar dalam Islam anak laki-laki itu hak ibunya. Kita bantu suami kita untuk bisa berbakti kepada ibunya. Makanya jangan lupa untuk mengalokasikan waktu. Kalau dekat dari Surabaya cuma 2 jam ya, jadi dekat, kita mesti sempatkan. Beberapa hari yang lalu saya juga sempat ke sini setir sendiri sama anak-anak untuk temuin ibu juga sama. Oke, tadi dari Mbak Tata Okta sudah disampaikan ya, tema kita hari ini persiapan menggapai 1000 bulan. Ini sudah Ramadan keberapa kah kita? Ada yang menghitung? Ramadan keberapa hari ini? 19, Ustazah. Berapa? 19? 19. Iya. Alhamdulillah. Biasanya yang dihitung hutangnya. Hutangnya udah berapa? Jangan catat baik-baik ya, dan diazamkan untuk segera menyelesaikan, jangan sampai kemudian nanti terlewat. Ada yang dirahmati Allah, saya pengen kita mulai sama-sama ya di siang hari ini. Sekarang jam 13:16. Boleh silakan ditulis di kolom chat. Menurut adik-adik, kita bicara tentang syukur. Hal apa sih menurut sekarang ini? Boleh peristiwa tadi pagi, apa yang Anda rasakan sekarang ini gitu, yang menurut Anda itu layak untuk disyukuri. 3 hal, coba di-mention apa yang membuat kalian bisa bersyukur hingga saat ini. Boleh silakan ditulis di kolom chat ya. Tunggu, udah pakai lama, maksimal 2 menit aja. Kah? Afwan, sempat terlempar kayaknya ya.
Iya Ustazah, tidak apa-apa. Hafal. Sahur tidak mepet Isya. Oh, katanya Aida itu patut disyukuri. Islam, umur, sehat, itu juga menjadi hal yang patut disyukuri ya bagi teman-teman ya. Boleh. Ada lagi yang lainnya mungkin hari ini 3 hari ini acara lancar. Oh, ada acara nih ya, bisa makan, bisa tidur di tempat yang layak, bisa menjalani puasa. Barakallah zinita ya. Kemudian dari Salwa juga diberi tugas yang banyak. Ya, alhamdulillah kalau kita sibuk itu kita harus bersyukur. Karena kalau kita nggak sibuk, kita akan melakukan hal-hal yang bisa jadi nggak jelas kemanfaatannya. Jadi itu betul-betul harus disyukuri. Kata Aida juga bisa berkumpul bersama. Oh, bersama saya. Kapan-kapan nanti meet up ya. Saya pernah ke FK belum ya? Itu ke pengajian dosen beberapa kali, FK sama FKG. Kalau sama adik-adik, Allah alam ya. Pada saat jauh sebelum pandemi. Oke, boleh adik-adik bisa dilanjutkan ya untuk jurnal syukurnya. Ini barang siapa tidak mensyukuri hal yang kecil, maka tidak akan bisa mensyukuri hal yang besar. Jangan dikira untuk aktivitas yang biasa-biasa ini kita bisa lakukan dalam keseharian itu merupakan hal yang biasa terjadi, bukan. Itu adalah karunia Allah yang besar yang kita jangan terlewat untuk mensyukurinya. Nafas yang sekarang ini Allah uji dengan pandemi selama 1 tahun lebih, habis ulang tahun ya pandemi itu ya, bulan Maret yang lalu, itu ternyata menyerangnya ya di area manusia itu supaya bisa bersyukur atas nafas gratis yang diberikan gitu. Karena seperti saudara-saudara kita di India sekarang ini juga grafiknya naik lagi ya dengan tsunami COVID yang dideritanya. Bahkan karena mereka sebagian besar beragama Hindu yang dikremasi sampai menimbulkan asap yang tebal saking banyaknya korban berjatuhan dan diminta untuk cari oksigen sebanyak-banyaknya seperti itu. Monggo silakan nanti bisa dilanjutkan lagi. Adik-adik yang dirahmati Allah tadi oleh siapa? Dek Zakia ya yang sudah dibacakan surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Saya ingin ngajak sebentar saja menengok kembali kalau 183 tujuan puasa. Saya yakin adik-adik sudah tahu ya. Tinggal sekarang masing-masing punya target meningkatkan level tatakunnya itu seberapa gitu ya. La'alakum tatakun. Dengan ibadah berpuasa, Allah berharap kita itu menjadi insan yang bertakwa. Ini di dalam Al-Baqarah 183. Dan itu masih bersambung ya story-nya di 184, kemudian 185 tadi bahwa di bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. 185 di ending ayat tersebut ada bersyukur. Kenapa hamba yang bersyukur? Karena Allah karuniakan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Bayangkan coba kalau kita hidup di dunia tidak pakai pedoman, semuanya hidup dengan sesuka hatinya, tidak tahu mana yang lebih baik bagi dirinya, mana yang buruk bagi dirinya, terjadi kekat di sini ini la'alakum tashkurun, harapannya menyadari bahwa ketika Ramadan itu waktu yang istimewa, diturunkan Al-Quran sebagai pembeda, sebagai petunjuk dalam hidup, maka harapannya kita bersyukur, mensyukuri itu gitu ya. Kemudian 6 ada closingnya ayat tersebut adalah la'alakum yarsyudun, berada dalam bimbingan atau dalam kebenaran atau bimbingan Allah. Nah ini adik-adik yang dirahmati Allah, dengan apakah itu di ayat ini sebenarnya diawali dengan ini ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad, kepadamu Muhammad, katakanlah bahwa sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Tapi ada persyaratan yang Allah tetapkan di sana. Apa itu?
hendaklah falyastajibuli wal yu'minun. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan mereka beriman kepadaku supaya apa? La'alakum yarsudun, supaya berada dalam kebenaran atau berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 value ya yang harapannya bisa kita maknai di dalam Ramadan ini, dan mudah-mudahan adik-adik menyadari benar Allah saja memuliakan bulan ini ya. Para sahabat bergembira sejak 6 bulan sebelumnya. Maka mudah-mudahan kita juga bisa meletakkan spesialnya Ramadan itu luar biasa. Jangan biarkan dia terlewat begitu saja. Berikutnya adik-adik yang dirahmati Allah, bicara tentang Amrul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya atau Al-Qur'an malam kama lailatul qadar. Malam mulia itu much more Semoga semuanya dikaruniai kesabaran untuk tetap menyimak ya. Mohon maaf terlempar-lempar lagi. Ya. Masih sudah tersambung kembali ya, Dik ya? Sudah, Ustazah. Baik. Baik. Jadi tadi ya, much more better. Dia kemudian pada malam itu turun malaikat waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini pemimpin para malaikat. Malaikat Jibril ini malaikat spesial yang Allah kirim untuk menyampaikan Al-Qur'an itu kepada Rasulullah ya, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat itu turun ke bumi, saking banyak begitu banyaknya malaikat yang turun. Dan itu spesial 1 tahun sekali karena pada saat Rasulullah wafat terhentilah penyampaian wahyu, tidak ada lagi gitu ya, dan malaikat Jibril turun ke dunia 1 tahun sekali tadi pada saat malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya, salam kesejahteraan. Malam itu ya penuh dengan kesejahteraan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Adik-adik yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar ini bedanya Laila dengan Lail yang ada dalam surat Al-Lail, dalam surat Asy-Syams itu ada Al-Lail juga ya, kata-kata walaili idza yaghsya itu kan. Itu bedanya kalau dalam walaili idza yaghsya demi malam itu menunjukkan waktu. Dia terjadi berulang-ulang setiap malam dari Isya sampai subuh, yaitu durasi malam gitu ya. Yang Allah bersumpah atas itu. Tapi kalau Laila ini dia hanya 1 malam saja yang istimewa dalam Ramadan itu. Ramadan setiap tahun insya Allah dalam setiap Ramadan itu terjadi. Dan hanya 1 malam saja. 1 malam saja. Bayangkan. Berarti kan tidak sampai 12 jam ya. Barangkali ya durasinya itu. Sehingga momentum istimewa ini betul-betul ya oleh Rasulullah itu ditekankan dalam surat Ad-Dukhan juga bisa dicoba dibuka ya, Dukhan 3-4 insya Allah ya. Itu juga malam yang dimuliakan oleh Allah. Jadi karena tadi ya dia lebih dari 1000 bulan nilainya. Ibadah-ibadah yang dilaksanakan pada malam itu seperti nilainya itu seperti melakukan ibadah tersebut selama 83 tahun terus-menerus. Masya Allah dahsyatnya ya, Masya Allah. Kita ingat
Rasulullah usia berapa? 63 tahun. Ya, kesempatan ini tuh lebih dari usia wafatnya Rasulullah, usia hidupnya Rasulullah, lebih dari barangkali ada yang punya data terbaru nggak dari FK? Angka harapan hidup di Indonesia berapa nih sekarang nih? 70, 75 gitu ya. Rata-rata orang-orang Indonesia ini meninggalnya usia berapa itu angka harapan hidup ya, biasanya dikorelasikan seperti itu. Nah, ini satu malam yang istimewa itu Allah letakkan lebih dari nilainya seperti 1000 bulan itu seperti kalau kita hitung sekitar 83 tahun kita beribadah dan itu terus menerus. Masya Allah. Nanti kita perjelas ilustrasinya ya. Sedangkan karena dia hanya satu malam, sedangkan begitu besar keistimewaannya oleh Allah, hikmahnya itu sholat itu kan jelas. Sholat 5 waktu. Alhamdulillah bisa kembali lagi. Tadi ya, karena dia hanya satu malam, sementara keistimewaannya begitu besar, kalau kita melihat memaknai sholat 5 waktu itu jelas waktunya, sehari 5 kali, tanda-tandanya bahkan ada schedule jamnya, kalau dari Kementerian Agama pasti mengeluarkan rilis ya, jadwal pelaksanaan sholat, itu jelas gitu. Kita bisa nungguin nih kalau kita tahu gitu ya, harusnya kalau seperti itu yang bisa dalam tanda kutip kita curi atau kita tidak ketinggalan berkahnya itu sholat yang dia setara nilainya dengan seluruh dunia dan isinya. Lebih dari dunia dan isinya itu apa coba? Sholat sunnah sebelum sholat subuh. Nah, itu clear. Dan itu everyday. Kita bisa meraihnya gitu ya. Nah, sementara kalau malam Lailatul Qadar ini clue-nya hanya diberikan oleh Rasulullah dalam hadis, carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat yang lain juga ada malam ganjilnya. Bahkan ada juga yang dipersempit lagi di 3 malam 25, 27, 29 gitu ya. Itu kalau seandainya kita terlewat di awal-awal 10 hari terakhir itu minimal usahakan betul-betul serius, betul-betul sungguh-sungguh melaksanakan malam yang mengisi malam-malam itu untuk berusaha untuk mencapai Lailatul Qadar. Masya Allah. Apalagi sekarang ini di masa pandemi, tantangannya jauh lebih berat. Mungkin untuk mencari masjid-masjid yang ramah perempuan, ramah kepada ahwat untuk bisa diakses itikaf gitu ya, itu juga barangkali tidak mudah gitu ya. Kemudian beberapa tanda yang digambarkan dalam beberapa keterangan ini tadi ya, udara dan angin itu terasa tenang, jadi secara cuaca gitu, karena memang ini hal yang misterius yang Allah turunkan supaya apa hikmahnya? Supaya bisa membedakan mana orang yang bersungguh-sungguh, mana orang yang hanya sekedar memanfaatkan momentum. Itu kan ada aji mumpung. Wah, ini mumpung waktunya nih aku banyakin untuk deposit, siapa tahu dapat amalan 83 tahun. Lumayan kan, nanti tinggal santai-santai aja. Nah, itu pemikiran kebanyakan manusia barangkali ya yang suka mencari celah. Tapi kalau Allah meletakkan kerahasiaan kapan tepatnya waktu itu turun, alhamdulillah loh. Kita dikasihnya petunjuk itu 10 hari di Ramadan itu gitu ya. Sehingga kita bisa stay fokusnya itu 10 itu tadi, nggak lama sebenarnya. Itu bagian dari sayangnya Allah kepada kita gitu. Untuk berkesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian tadi ya pada saat itu malaikat itu turun ke dunia, terutama malaikat Jibril gitu ya, dan karena itu manusia itu bisa merasakan kelezatan dalam beribadah ya, tapi memang memerlukan azam atau tekad yang kuat. Kemudian ada lagi pada pagi harinya itu sejuk gitu ya, dirasakan matahari itu terbitnya itu jernih gitu, tanpa sinar yang menyilaukan di pagi hari. Ini dalam hadis juga diriwayatkan seperti itu. Dan terlepas dari kemudian biasanya kan kalau teman-teman mencermati ya di Ramadan yang lalu atau Ramadan sebelumnya pas kayaknya cuaca itu agak sejuk itu besok paginya tuh heboh banget gitu ya di media sosial. Kayaknya tadi malam Lailatul Qadar deh.
mataharinya, ada yang menyertakan foto matahari di pagi hari itu gitu ya. Jadi terlepas dari kapan datangnya, yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar, mengupayakan. Mudah-mudahan pada saat malam itu turun ya, kita sedang dalam keadaan beberapa amal ibadah yang bisa kita lakukan. Gitu. Nih, beberapa amalan ya yang bisa dilakukan pada saat malam Lailatul Qadar. Ingat, malam itu hanya satu kali momentumnya gitu ya. Terletak di 10 hari terakhir Ramadan. Maka diusahakan, dalam satu riwayat juga Rasulullah itu 10 hari terakhir Ramadan itu sudah mengencangkan ikat pinggang ya, menjaga juga tidak bersama dengan istri-istri beliau gitu. Jadi betul-betul Rasulullah yang dijamin surga, maksum dari segala kesalahan. Itu saja beliau sangat bersungguh-sungguh ya mengisi 10 hari Ramadannya, 10 hari terakhirnya, terutama untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Salat, barang siapa salat bil iman wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka baginya apa yang ia inginkan gitu ya. Insya Allah. Jadi yang bisa kita lakukan salat. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran, sebagaimana keistimewaannya tadi ya, Syahrul Ramadan itu tadi ya, bahwa di bulan Ramadan, di malam yang mulia, di Al-Qadar ayat 1 sampai 5 itu tadi, bahwa dipilih turun Al-Quran itu memang di malam yang istimewa itu. Maka kita juga berbanyak, para ulama salafus soleh juga menghatamkan Al-Quran itu berkali-kali ya, kemudian mentadaburinya, banyak kembali lagi lah melihat Al-Quran itu gitu ya. Nah di kita sendiri, selain di bulan Ramadan, kita berupaya untuk tadi ya memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, minimal punya target pribadi. Berapa kali hatam kita di dalam Ramadan ini? 1 kali gitu ya. Apalagi kalau para akhwat, para muslimah ada diskon ya. Ada masa-masa kita sedang haid ya. Memang di haid tersebut berpotensi kita memang nggak bisa melakukan sholat apapun gitu. Tapi untuk membaca atau berzikir atau membaca Al-Qur'an insya Allah selama tidak memegang mushaf masih bisa, masih diperbolehkan gitu ya. Tadi ya membaca Al-Qur'an itu diperbanyak. Jadi bayangkan kalau Ustadz Adi Hidayat itu tuh memberikan ilustrasi begini. Ketika seorang muslim baca satu huruf saja, nun, pas dengan momentum turunnya Lailatul Qadar. Cuman 1 ayat yang dia baca terus habis itu dia tidur. Gitu ya. Tapi karena pas momentumnya dia bisa itu setara nilainya dengan baca nun terus selama 83 tahun. Masya Allah. Sholat juga seperti itu. Yang barang siapa sholat malam itu, malam Lailatul Qadar, dia seperti dihitung sholat terus selama 83 tahun. Allahu Akbar. Hanya tadi, memang momentumnya itu nggak gampang untuk dapatnya. Jangan-jangan jam berapa ya, wah kita pas tadi itu, ternyata pas kita tidur misalnya gitu. Itu sehingga kita berharap mudah-mudahan berikutnya yang bisa dilakukan adalah memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tadi di dalam Al-Qadar juga disebutkan ya kesejahteraan, kemudian memudahkan segala urusan itu ya. Itu termasuk istighfar ini, barang siapa yang beristighfar maka Allah juga akan memberikan ampunan. Bayangkan ampunannya sepanjang 83, nilainya sepanjang 83 tahun itu kan luar biasa dahsyatnya. Momentum untuk bertaubat, momentum untuk memohon ampunan. Tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Saya, gitu, adik-adik semua ada kemaksiatan yang dilakukan. Maka saat mengejar malam Lailatul Qadar itu kita juga bisa berselang-seling ya, habis Qiyamul Lail selesaikan mungkin sampai 11 sekalian atau dijeda. Kemudian nanti sebelumnya baca Quran, habis dapat berapa lembar, tambahkan dengan istighfar seperti itu. Dan berikutnya berzikir. Menyebut asma Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tadi
Ustadz Adi Hidayat juga memberikan ilustrasi. Kalau habis menyebut la ilaha illallah dan kemudian ternyata Allah cabut nyawanya, sementara itu juga pas malam Lailatul Qadar, maka dia wafat dengan membawa nilai ibadah sepanjang 83 tahun. Betul, kita melihat kesempatan yang besar ini, adik-adik kalau perempuan itu kan biasanya suka diskon ya, pergi ke mau belanja di online, mau belanja beneran gitu ya, mau ke Ramayana, mau ke Matahari atau ke toko-toko yang ada di pasar besar misalnya, itu kan biasanya Ramadan ini mereka banjir diskon, ngasih diskon banyak ya, ngasih peluang itu. Nah, ini juga termasuk Allah berikan peluang yang sangat luar biasa besar dilakukan karena malam itu banyak pula lah untuk melantunkan doa. Ya. Tadi malaikat kan turun ke dunia ya. Kalau ada majelis-majelis Al-Qur'an, malaikat ini juga ikut mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan oleh. Kalau dipikir Ustazah Alfi berarti panjang banget. Ya memang untuk mendapatkan nilai 83 tahun hanya dalam waktu 10 hari selama 1 tahun. Kan tiap tahun kan 10 hari saja ya. 10 hari. Ya memang jadiannya harus besar. Kesungguhannya tuh harus besar. That's why it must be prepared. Harus dipersiapkan niatnya, azamnya, semangatnya gitu ya. Persiapkan dengan benar, persiapkan dengan kesungguhan gitu. Sudah Ramadan keberapa ini gitu ya. Bahkan dalam hal persiapan ini mulai dari niat, semangat, stamina, dan ini yang ketiga itu hati-hati jangan terlena disibukkan urusan lebaran. Ada yang masih bantu mamanya untuk bikin kue lebaran? Nggak apa-apa, tapi siang hari itu asalkan jangan sampai malam terlewat gitu ya, masih ngopen, masih ini. Ini bahkan salah satu cara saya sudah alhamdulillah ya sudah mencoba beberapa tahun belakangan. Adik-adik yang dirahmati Allah, salah satu persiapan Ramadan itu sesungguhnya aspek finansial atau aspek keuangan. Kalau kita pengen fokus banyak memperbanyak ibadah gitu ya, hal-hal yang sifatnya duniawi itu kalau perlu ya memang pakai strategi. Kebutuhan lebaran itu selesaikan keperluan-keperluannya itu sejak sebelum Ramadan. Kayak saya kemarin itu sudah berapa persen ya? 90% lah, udah kelar semua belanjaan, bingkisan, tinggal orderan kue kering saya pesan ke temen, nanti tinggal transfer terus dikirim, itu saja. Lainnya sudah selesai semuanya di prepare. Bahkan kalau Ustadz Ahmad Jalaluddin ya di Malang, itu beliau nyampaikan sejak Januari itu belanja untuk lebaran bajunya anak-anak, sepatu, itu sudah dilakukan oleh keluarga beliau. Dan memang dipahamkan kepada anak-anak, ini pakainya nanti kalau lebaran, kalau Idul Fitri, walaupun namanya anak-anak ya, sampai rumah ya dicobain sepatunya, bajunya gitu. Tapi itu bagian dari yang nanti sudah tidak menjadi fokus perhatian. Aduh mau sarimbit kayak gimana? Aduh mau pakai baju lebaran kayak apa gitu. Karena godaannya ini besar, adik-adik bisa mencermati ya, kalau tidak masa pandemi, biasanya soft jamaah tarawih di masjid itu kan semakin maju. Pindah. Kalau mau boleh dicermati tuh, cari ke mall-mall. Banyak sekali itu yang habis sholat isya masih bertebaran di sana. Itu terjadi di 10 hari Ramadan. Gitu. Makanya kalau sebagai perempuan, ini kan majelisnya perempuan semua ya, akhwat semua ya, calon ibu semua. Saya mengajak tolong diingat pakai manajemen untuk menghadapi Ramadan ini, jangan sampai terlena. Loh Ustazah kan THR-nya itu turunnya nanti mendekati lebaran. Belanjanya mau pakai uang THR soalnya gitu. Makanya tadi pakai strategi finansial itu saving, ditabung memang ya. Ini budget untuk nanti belanja lebaran. Itu dari 11 bulan sebelumnya. Coba bayangkan kalau bisa 100.000 per bulan sisihinnya kan lumayan. Udah 10 bulan bisa dapat 1 juta gitu ya. Itu yang kita bisa belanjakan. Tuh, diselesaikan urusannya karena tadi kecenderungannya, bayangkan kalau jam 8 habis tarawih ya, atau buka puasa di mall, sekalian belanja, nanti baru pulang sampai rumah jam 10, kira-kira malam masih bisa bangun nggak? Sulit. Itu kenapa yang akhirnya stamina itu juga perlu dijaga. Tidur siang secukupnya supaya nanti malam masih bisa terjaga gitu ya, untuk tetap. Kemudian untuk idealnya iktikaf ya. Kalau kita nanti menjadi istri dari para suami, nah, suami itu
juga harus didorong untuk bisa iktikaf. Bagusnya kalau ikhwan yang dia memang sudah terbiasa iktikaf, jadi memprogramkan selama 10 hari Ramadan, 10 hari terakhir itu melakukan proses iktikaf. Ada beberapa pola ya, yang biasanya yang pekerjaannya itu ada kayak teman saya tuh dia pengusaha atau trainer, beliau yang sifatnya lepas gitu nggih. Itu memang betul-betul mempersiapkan 10 hari Ramadan nggak terima job macam-macam, nggak terima job untuk ngisi, betul-betul beliau ke masjid fokus selama 10 hari itu. Nanti istri sama anak-anak beliau yang main ke masjid, bawain baju ganti gitu ya. Kalau buka sama sahur kan sudah terorganize ya di masjid tersebut itu. Itu teman yang memang pekerjaannya dia tidak terikat ya, atau pengusaha itu juga ada. Saya Mbak Alfi kalau lagi lebaran itu saya selesaikan semua THR karyawan saya, itu savingnya tuh ya sebelum lebaran, 10 hari sebelum lebaran jelas ya, sebelum Ramadan itu sudah selesai. Pokoknya 10 hari Ramadan sudah kelar semua, saya ke masjid, itikaf di situ full di sana gitu. Tapi ada juga yang pola kayak saya, abinya itu karena masih ngantor, masih bertugas, benar 10 hari itikafnya. Tapi berangkat jam 10 mungkin ya, habis tarawih, habis bersama di rumah, nanti jam 10 beliau ke masjid lagi untuk itikaf sampai subuh, seperti itu. Atau kadang-kadang kalau kita sekeluarga, ada satu masa saya sama abinya, sama anak-anak gitu ya, memang kalau sama anak-anak iktikafnya ya ribet, bawa selimut, bawa bantal, bawa snack kesukaan mereka gitu ya. Tapi itu bagian dari usaha kita untuk mengenalkan ya. Itikaf di Al-Baqarah 187 insya Allah ya. Dia juga merupakan amalan yang istimewa di 10 hari terakhir dan peluang juga untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar karena dia fokus gitu, fokus beribadah dan fokus berhubungan dengan Allah gitu. Ini yang peluang-peluang yang perlu kita siasati. Gitu. Biasanya kalau ahwat-ahwat mungkin kalau pas nggak pandemi ya bisa bareng teman-teman ya, itikaf bareng yuk ke masjid mana gitu, ganti ke masjid mana gitu ya. Nah kalau kita jadi istri nanti kalau misal itikafnya suami tuh masjidnya nggak support untuk makan sahur ya kita bawa, ada satu masa juga saya bawain bekal untuk makan sahur abinya gitu ya. Atau kalau enggak, aku pulangnya sahur gitu misalnya. Tapi yang jelas tadi, itikaf itu menjadi program dalam hidup yang tidak terlewatkan. Gitu. Itu yang di antara fase-fase penting membekali ruhiyah kita untuk kesiapan menjalani kehidupan di 11 bulan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan adik-adik yang dirahmati Allah sekaligus ini ya penguatan bagi kita ya terkait dengan malam Lailatul Qadar itu yang cuma satu malam, dia istimewa, sangat istimewa dan kita nggak tahu Allah letakkan itu di malam yang mana, maka yang bisa kita lakukan memang mengoptimalkan ikhtiar-ikhtiar kita. Prepare benar itu. Terus tadi di jeda aktivitasnya, istirahat sebentar, bangun lagi. Saya kalau 10 hari terakhir tuh alarmnya itu bisa banyak ya. Alarm Quran. Nanti ini lagi tidur sejam, terus pasang alarm, terus di setting lagi memang diulang-ulang gitu ya. Nanti alarm untuk wirid, alarm untuk sholat, alarm untuk jadi gitu, alarm untuk nyiapin sahur anak-anak. Jadi seperti itu. Kalau untuk perempuan memang iktikaf, kalau niat iktikaf sendiri di masjid ya, wallahu a'lam sepemahaman saya juga kalau untuk perempuan biasanya memang sholat seperti itu gitu ya. Artinya ahwat fillah rahimakumullah, ini menjadi azam bagi diri kita, insya Allah tinggal menghitung hari, jangan sia-siakan. Mudah-mudahan Allah izinkan ya kita dalam kondisi beribadah, dalam kondisi tadi ya, kalaupun misal diem aja sambil duduk, mungkin kita merenungi kehidupan kita, dalam doa tadi kan kita juga punya banyak hajat ya. Ya Allah mudahkan skripsi saya. Kenapa sih dosen pembimbing ini kok susah misalnya. Mata kuliah ini kenapa saya nggak lulus-lulus. Udah 2 kali ngambil. Baru 2 kali, belum 3 kali. Nggak gitu ya. Harusnya mudah-mudahan bisa dikasih kemudahan. Dan itu kita berharap karena tadi ya dahsyatnya malam Lailatul Qadar itu semua urusan, keberkahan, kebahagiaan, kesejahteraan itu diliputkan di malam itu gitu ya. Sehingga mudah-mudahan kita tidak terlewat momentum istimewa ini. Kita mohon kepada Allah dari sekarang termasuk kalau bersedekah di bulan Ramadan tidak harus di malam Lailatul Qadar ya, bisa sedekah subuh itu malah luar biasa dahsyatnya ya. Saya sering kali mengajak adik-adik semuanya
mulai dari yang sederhana, yang kecil, bahkan sekarang itu lewat online bisa gitu. Dengan aplikasi pakai ShopeePay juga bisa, pakai OVO bisa, mau join di Imaniq itu semacam aplikasi pembayaran yang dikelola kaum muslimin ya, teman-teman muslim itu, yang dia juga melayani atau menyediakan fitur untuk infak, wakaf, zakat, bahkan nabung untuk Idul Adha. Jadi senang banget saya ketika ada itu langsung install. Pagi itu kalau mau sedekah subuh, habis sholat qobla subuh, sholat subuh, almak surat sebentar, kemudian itu infak. Karena setiap hari Allah turunkan 2 malaikat ke dunia, kemudian mereka mendoakan bagi orang yang berinfak dan melaknat bagi orang yang kikir atau bahil gitu. Maka kalau kita pengen masuk dalam daftar doa ya, afwan. Jadi ada satu momentum yang istimewa ya, yang pernah diposting oleh salah satu teman pengusaha. Kalau para pengusaha muslim itu adik-adik cermati, beberapa tahun belakangan kebangkitannya luar biasa, memberikan kemanfaatan. Itu doa dahsyatnya mereka itu bukan doa minta omset ya. Kalau omset itu kan jumlah total perputaran ya, berapa yang laku gitu itu. Mereka nggak hanya sekedar berdoa itu, ya Allah berikan kami omset sekian miliar dalam 1 tahun, enggak. Tapi doa dahsyatnya adalah mohon kepada Allah supaya bisa berinfak. Jadi berinfak, berzakat, bersedekah sekian miliar dalam 1 tahun. Kebayang nggak? Kalau sedekah atau infaknya itu miliar, omsetnya kira-kira lebih kecil atau lebih besar? Pasti lebih besar. Jadi itu yang menjadikan kita jangan pernah berpikir kecil, tapi semuanya dimulai dari yang kecil ya. Dan mudah-mudahan adik-adik yang dirahmati Allah, barokahnya ilmu adalah ketika dicoba untuk diamalkan. Maka sedikit yang kita dapat, mudah-mudahan kita bisa implementasikan dalam keseharian dan rasakan dahsyat dan dampaknya. Masing-masing orang boleh 58 orang bergabung sama-sama di sini, mendengarkan kalimat yang sama, tapi bisa jadi fokus dan konsentrasinya tidak sama gitu ya, keadaan hatinya tidak sama, daya serapnya juga tidak sama, bahkan nanti diamalkannya itu juga tidak sama gitu, walaupun materi yang diikutin sama. Maka impact, dampak, manfaat yang Allah berikan kepada masing-masing kita itu tergantung seberapa besar perjuangan kita untuk mulai menyimak, mulai mencatat, mulai mengamalkan, mulai oh iya, alhamdulillah aku sudah melakukan itu Ustazah, walaupun dalam hati misalnya, atau wah kayaknya ini aku nih harus digenjot lagi untuk yang ini. Mudah-mudahan sharing di siang ini yang diselingi beberapa iklan, nggak ada iklan lewat tapi terlempar bolak-balik. Alhamdulillah masih bisa kembali ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa menguatkan kita semuanya untuk menjemput Lailatul Qadar. Jangan diri sendiri saja, nanti boleh di-sharing kepada orang tua, kepada adik, teman sekamar, ya, untuk sama-sama kalau bab masuk surga itu fastabiqul khairat ya, rebutan kita. Tapi jangan sendirian juga, ajak sebanyak-banyaknya teman. Insya Allah seperti itu deh Tata Okta yang bisa disampaikan sebagai refreshing kita sama-sama ya untuk Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Alfi telah menyampaikan pemaparan materi yang sungguh luar biasa. Baik, kita akan memasuki agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang hendak bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand atau mengetiknya di kolom chat dengan format nama _ izin bertanya.
Saya ingatkan juga kepada para peserta, harap mengambil screenshot karena akan digunakan pada saat pengisian absensi nanti. Baik, sudah ada yang raise hand. Kepada Kak Aida, saya persilahkan. Ya, terima kasih Okta untuk kesempatannya. Assalamualaikum Ustadzah. Ya, perkenalkan nama saya Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari FK, mahasiswa FK. Jadi saya ingin bertanya Ustadzah, lebih ke tips sih ini Ustadzah. Jadi apakah Ustadzah itu ada tips untuk kami yang para mahasiswa tuh yang malah Ramadannya tuh full disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ujian, nggak berhenti-berhenti itu Ustadzah. Terus terkadang tuh saya juga merasa kayak, ya Allah ini Ramadan kok tak isi kayak gini terus, ibadahnya seperti kurang, beda banget sama Ramadan tahun lalu kayak gitu. Terus saya juga sempat mendengar perkataan Ustadz. Lagi banyak tugas ya Dea? Iya, sama ujian Ustadzah. Oh ya, barakallah. Saya juga pernah dengar perkataan Ustadz itu bahwa orang-orang yang bisa menikmati Ramadan, bisa beribadah Ramadan dengan khusyuk itu kan memang orang pilihan Allah kayak gitu. Terus saya tuh sedikit tertampar banget Ustadzah. Sedih dong ya? Iya, terus aku jangan-jangan nggak dipilih kayak gitu. Sedihnya tuh terasa sekali. Terus apakah saya walaupun banyak ujian kayak gini tuh tetap bisa dapat Lailatul Qadar seperti itu Ustadzah, buat semangat kayak gitu Ustadzah. Iya, Aida ya. Baik, sepertinya ini juga bisa menjadi pasal yang berlaku umum di setiap mahasiswi gitu ya. Saya ingat pada saat saya kan kuliahnya jurusan kimia FMIPA ya. Kimia FMIPA itu harusnya terima kasih Ade. Profesi yang kemudian terima kasih. Profesi yang kemudian ditekuni itu kan terkait dengan mungkin laboratorium, industri gitu ya. Kalau untuk jurusan kimia. Tapi memang dalam perjalanan saya menemukan, karena kuliah itu juga ikut berbagai organisasi, ada menemukan dunia yang menarik itu di dunia pengembangan sumber daya manusia. Ya, itu ternyata lebih menarik. Akhirnya sempat oh ya udah kuliahnya di ITS itu jurusan SDM nyambi di kimia gitu. Itu selorohnya teman-teman gitu ya, saking apanya coba. Tapi saya beritikat, saya bertanggung jawab dengan pilihan saya, harus selesai nih walaupun IP-nya betul-betul 3,0, benar 3,0, tapi IP 3,0 dulu mungkin beda ya dengan sekarang ya. Susahnya minta ampun tuh kalau dulu. Dan saya ingat ada satu momentum titik balik saya mencintai dunia trainer, mempelajari dunia trainer, dunia SDM itu justru ketika training selama 7 hari di bulan Ramadan. Bayangkan, di bulan Ramadan training 7 hari dari pagi sampai sore, ya dari pagi sampai sore, dan itu banyak presenting ourselves gitu ya, banyak bongkar-bongkar tentang diri, banyak bongkar-bongkar untuk bagaimana mengajak orang lain lebih baik. Dan itu buat saya sama panitianya yang keren, memang kita diajak untuk meluruskan niat lagi gitu ya. Jadi jangan khawatir, banyak aktivitas dalam kehidupan kita itu bisa ditarik nilainya dengan nilai ibadah. Seperti tadi, jangan kemudian, waduh ujian kok ya pas Ramadan ya, akhirnya apa, tilawah kita berkurang. Pakai strategi dengerin murotal sambil ngerjain tugas-tugas kita. Insya Allah pahalanya orang yang mendengarkan sama dengan yang ini. Jangan dibalik nyetel lagu nggak jelas atau muter tiktokan gitu ya, untuk ngisi sambil nemenin ngerjain tugas, kan enggak gitu insya Allah. Tapi tadi bahwa satu dimulai dari mindset kita juga itu. Kadang-kadang dalam satu hari kita tuh bisa kok mencari celah sebenarnya. Mencari celah. Kadang-kadang kan satu hal yang besar itu sudah mengambil fokus kita sehingga habis waktu kita di situ gitu. Sehingga kayaknya nggak sempet deh ngerjain yang lain. Padahal kalau mau be honest, mau jujur aja, mau breakdown kecil-kecil tuh bisa nyari 10 menit untuk tilawah. Benar atau benar? Bener banget. 10 menit fokus untuk tilawah Al-Quran bisa kan sebenarnya. Lumayan. Tapi kita itu terlalu banyak alasan gitu loh kadang-kadang itu. Karena tadi, ujiannya yang mega sulit gitu ya. Bukan mahasiswa mega sulit karena dosennya juga susah, ngasih nilainya juga susah. Itu yang kemudian membebani pikiran kita. Gitu. That's why itu semuanya dimulai dari mindset dan kemudian meyakini bahwa kalaupun itu ujian, berarti kita minta sama Allah. Ujian ini valuable banget.
karena dilakukan di bulan Ramadan dibandingkan ujian yang nggak dilakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi support profesi kita ke depan, kemanfaatan kita yang akan datang, kita nggak akan pernah tahu gitu ya. Jadi tadi diniatkan benar-benar bagian dari ibadah, nggak perlu merasa sedih karena mungkin ada aspek-aspek ibadah mahdoh yang tidak bisa kita lakukan gitu ya. Tapi kalau saya nantang sebenarnya, kalau boleh jujur, bener tak? Nggak sempat beneran, bener nggak gitu. Emang udah sampai bantuin mama masak apa misalnya, sudah sesibuk apa banget gitu ya, sampai betul-betul nggak bisa gitu. Jadi kita coba lagi manage waktunya. Memang nggak bisa kalau hanya meluangkan waktu, menunggu waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Di breakdown lagi agenda-agendanya. Kalau tadi pas ujian juga belajarnya diniatin, terus tadi boleh sambil pakai murotal gitu ya. Jadi boleh dari laptop, boleh beli speaker Quran, kalau ada rezeki itu sangat membantu sekali supaya telinga kita itu, karena saya yakin kalau perempuan itu multitasking sebagian besar. Kan banyak kan teman-teman di sini yang sambil ngerjain itu sambil dengerin musik, ada kan? Itu. Karena kita memang rata-rata bisa multitasking ya. Dalam satu waktu itu bisa konsentrasi beberapa hal. Tadi untuk menyiasati tipsnya, dengerin murotal. Boleh kalau misalnya mau diselingi lain nasid-nasid atau lagu yang positif boleh, tapi jangan lagu galau atau lagu yang nggak jelas gitu ya. Berhalu-halu tentang pasangan itu entar dulu lah, stop. Nanti dengerinnya sama suami aja gitu. Ya. Karena itu yang menghabiskan waktu kita. Betul itu menghabiskan waktu kita. Ya. Dan kalau ujian tadi, terus kemudian jangan lupa minta doa sama ibu. Itu juga resep yang sangat manjur, walaupun ibu itu pasti doain anaknya, tapi penting bagi kita untuk minta doa. Bu, hari ini aku ujian mata kuliah ini, doain ya. Nggak apa-apa, setiap hari minta doa itu nggak apa-apa. Siapa bilang nggak boleh? Aduh malu Ustazah. Halo, emang kalau malu nggak kebagian gitu ya. Jadi dan betul-betul tadi ya strict fokus dalam setiap aktivitas, lagi ujian-ujian, belajar-belajar, sholat-sholat, kemudian sempatkan, memang luangkan waktu untuk baca Quran, karena memang dua amal yang utama, puasa, kemudian tilawah Al-Quran ya, di Ramadan itu yang istimewa itu ada di situ. Kalau nggak bisa lagi, sempat untuk murotal nggak bisa, adik-adik biasa nggak untuk istighfar dengan lisan? Jadi kalimat thayyibah itu dalam keseharian tuh jangan lepas gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ada anak tuh sering gitu ya, Umi ngapain? Umi habis berbuat dosa, tak? Enggak harus nunggu berbuat dosa kita itu istighfar. Anytime, mau naik motor, mau nyetir mobil, itu juga bisa. Karena perempuan rata-rata multitasking ya, dia bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu gitu. Dan itu sangat membantu kita. Teknik yang lain lagi, pakai visualisasi. Coba cek kamar masing-masing tuh jangan terlalu bersih dari kalimat positif ya. Maksudnya bersih, rapi, jelas iya. Tapi visualisasi kalimat positif atau kalimat penyemangat itu penting itu supaya dilihat sama mata kita dan nanti akan diserap otak untuk sampai ke alam bawah sadar. Dan itu bisa diganti-ganti gitu ya. Kalimat motivasi untuk cita-cita, kalimat motivasi untuk ujian ini gitu ya. Ujian do Ramadan, jangan kasih kendor ya. Itu misalnya kan kalimat kita itu. Pasang di tempat yang kita mudah terlihat, di lemari, di kaca. Kan kalau Ahwat seneng ngaca kan ya, nggak mungkin kalau nggak seneng ngaca gitu ya. Ditempelin di situ gitu. Itu kan kayak begitu, ngaca mulu, baca Quran berapa halaman gitu. Itu juga bisa. Pokoknya kalimat tempelin aja, jangan dibiarin kosong kamar kita gitu ya. Apalagi malah banyakkan poster ini, jangan-jangan enggak ya, enggak ada kok ya. Kalaupun saya nonton drama Korea itu untuk dijadikan ini kok, Ustazah referensi. Kan ada tuh yang judulnya dokter atau apa itu yang ada korelasinya sama dunia kesehatan gitu. Alasan itu mah banyak ya. Kalau bicara alasan itu banyak banget. Yang penting azam kita, pilihan kita, waktunya bergulir sama. Ibaratnya adik-adik puasa dulu selama sebulan ini tuh loh. Tahan untuk hal-hal yang aduh nggak fokus untuk di Ramadan itu. Nanti mudah-mudahan bukan berarti nanti kayak habis Ramadan itu lepas gitu, enggak ya. Tapi kita sedang latihan untuk mengontrol diri kita. Jadi sebenarnya aktivitas apapun, bahkan dikatakan kalau Ramadan itu enggak berarti tidur terus ya.
nggak berarti juga ibadah terus gitu. Aktivitas-aktivitas produktif yang lain itu juga bisa bernilai ibadah. Bahkan kalau misalnya saya ada teman ya, ibu wali murid itu beliau keahliannya bikin kue kering. Tapi dalam setiap kali bikin kue kering tuh ada doa yang beliau lantunkan. Selain bukan doanya supaya laris, bukan, bahwa siapa yang menikmati ini sebagai bagian dari oleh-oleh, mudah-mudahan itu semakin kuat ukhuwahnya, semakin besar kecintaannya dengan keluarga. Itu kayak gitu loh. Kan receh kan, nggak banyak orang yang berpikir sampai segitu banget. Padahal aktivitasnya bikin kue tapi bisa digeret untuk bernilai ibadah. Itu luar biasa itu. Nah, anytime kita banyak aktivitas itu, dan sesungguhnya hampir semua aktivitas. Pembedanya apa? Bismillah. Pembedanya di bismillah. Ketika nama Allah kita sebut, insya Allah aktivitas itu bisa bernilai ibadah di mata Allah. Ya, asalkan aktivitas kebaikan. Apalagi termasuk tadi, kalau lagi banyak tugas, ujian, doakan dosennya yang baik-baik ya, walaupun ngeselin apapun gitu ya, tetap kita doainnya yang bagus-bagus. Semoga Allah lembutkan, bukan kalau bercandaannya teman-teman itu kan sumum bukmun ya, dibikin buta tuli supaya kita ngasih nilai kita bagus. Enggak, bukan itu. Tapi supaya diberikan kelembutan beliau gitu. Insya Allah seperti itu deh Aida, mudah-mudahan bisa ditangkap ya beberapa tips. Pokoknya mulai dari mindset kita sendiri, jangan bersedih, senantiasa mohon kekuatan dari Allah, jangan jauh-jauh dari Allah. Nggak bisa baca, dengerin gitu ya. Nanti denger, tapi alokasikan juga betul-betul sungguh-sungguh sehari berapa menit sih kita sanggup untuk lihat Al-Qur'an itu, untuk baca Al-Qur'an itu gitu. Kalaupun pakai handphone gitu. Saya kemarin di tahun ini saya malah banyak pakai handphone juga ya, karena ternyata lebih cepat ya kalau pakai Quran itu. Suka penasaran ngitungin berapa lembar lagi sih pindah juz. Tapi kalau pakai handphone yang model scroll itu terus tiba-tiba udah ganti juz, alhamdulillah nggak kerasa, walaupun ada standarnya ya. Kalau tilawah normal satu juz itu 40 menit, 30 sampai 40 menit misalnya. Saya start jam segini, pasti nanti dapat satu juznya itu jam segini gitu. Sehingga nggak kepo, ini kurang berapa banyak lagi sih dapat satu juz ini kurang berapa gitu ya. Itu nggak seperti itu. Nah, nanti di Ramadan terakhir gaspolkan 10 Ramadan. Insya Allah seperti itu Dede Aida. Ya, terima kasih banyak Ustazah. Sangat memotivasi sekali. Mudah-mudahan bisa diamalkan Ustazah. Terima kasih Ustazah. Oke, sami-sami. Semoga bermanfaat. Baik, kepada teman-teman yang lain dapat bertanya kepada Ustazah Alfi dengan menyalakan fitur Raise Hand atau mengetiknya di kolom chat Zoom dengan format nama _ izin bertanya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ustazah Alfi? Alhamdulillah, barakallah 60 akun ya yang bergabung siang ini. Barakallah, semoga senantiasa terjaga. Adik-adik nanti bisa diinfokan kepada teman-teman juga. Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah mencari komunitas atau lingkungan yang bisa menjaga stabilitas keimanan kita. Kayak begini nih, kasihin kajiannya berapa lama sekali, Dek? 1 bulan sekali atau setiap pekan atau bagaimana? Nah, itu usahakan bisa ikut ya, tidak ketinggalan karena pasti akan berbagai topik ya. Ini Ustazah Alfi juga masih ngaji juga seperti ini karena kita tidak akan pernah selesai, ilmu Allah begitu banyak sekali. Ya, kalaupun ada hal yang berulang, adik-adik kayak Lailatul Qadar ini seperti Ustazah Alfi bilang gitu ya. Oh, barakallah, 2 pekan sekali ya. Semoga istiqomah dan teman-teman juga istiqomah, semakin banyak mengajak teman yang lainnya gitu ya untuk ikut serta supaya nanti nggak ada alasan di hadapan Allah ya. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Saya nggak tahu ya Allah. Hello, zaman sudah kayak begini, begitu seliweran informasi itu, tinggal mau atau enggak untuk ngikutin gitu ya. Itu yang mudah-mudahan bisa menguatkan kita semuanya. Insya Allah.
Baik, mungkin tidak ada yang bertanya lagi dan waktu sesi tanya jawab telah habis, maka kita cukupkan terlebih dahulu sampai di sini dan jika ada dari teman-teman yang masih ingin bertanya dapat disampaikan kepada panitia, kemudian panitia akan menyampaikan langsung kepada Ustazah Alfi. Baik, Ustazah Alfi, izinkan saya menyimpulkan dari materi yang telah Ustazah Alfi paparkan barusan. Bahwa malam Lailatul Qadar merupakan malam yang luar biasa karena penuh akan keberkahan 1000 bulan. Seperti hadis riwayat Bukhari, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beberapa amalan yang dapat dilakukan pada malam Lailatul Qadar diantaranya sholat, membaca Al-Quran, beristighfar, berzikir, dan berdoa. Oleh karena itu, maka persiapkan dengan sungguh-sungguh niat, semangat, dan stamina yang lebih untuk menjemput Lailatul Qadar. Baik, terima kasih Ustazah Alfi. Untuk agenda berikutnya, panitia dapat menampilkan sertifikat kepada Ustazah Alfi dan melakukan sesi dokumentasi. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Baik, untuk panitia yang bertugas dapat melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Permisi, Ustazah, saya mau pimpin ya. Ya, hitungan 3, 1, 2, 3. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih Ustazah Alfi telah memberikan materi yang sungguh luar biasa. Pada Ustazah Alfi dapat dipersilahkan meninggalkan room Zoom jika terdapat acara selanjutnya, namun Ustazah Alfi juga diperbolehkan untuk mengikuti acara hingga akhir. Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Semoga istiqomah, semoga bermanfaat ya. Mohon izin dulu ya adik-adik ya. Selamat melanjutkan dan jangan ketinggalan lagi nanti untuk dikasihin berikutnya bersama dengan teman-teman dari FKUB. Makasih banyak ya. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih lope dulu kalau begitu Terima ya. kasih. Mudah-mudahan Allah izinkan kita ketemu ya next time. Selalu, Ustazah. Assalamualaikum. Ya. Sehat selalu semuanya ya, jaga kesehatan. Terima kasih, Ustazah. Baik, saya ingatkan sekali lagi kepada para peserta jangan lupa untuk melakukan screenshot karena ini akan digunakan pada saat presensi. Tak terasa ternyata waktu berjalan begitu cepat ya. Sudah sampai di penghujung acara yaitu penutup, maka saya persilahkan kepada panitia yang bertugas untuk menampilkan QR code yang digunakan untuk presensi. Baik, saya akan membacakan mekanisme untuk presensi hari ini. Yang pertama, peserta menyiapkan HP dengan aplikasi scanner atau scanner di line untuk men-scan QR code. Kemudian, peserta dapat memilih sesuai dengan kategori, terdapat untuk kategori peserta umum dan peserta FKUB. Selanjutnya, peserta dapat men-scan sesuai dengan kategori masing-masing. Untuk peserta yang tidak bisa melakukan scan QR code dapat melakukan presensi di link yang telah dikirimkan oleh panitia. Baik, apakah sudah selesai untuk mengisi presensi?
dapat menjawab salah satu mungkin dari peserta KCIN 2021? Days of work began as a fair and honest man. You showed just how much you care. And one night in that cave, when the archangel came, and your life in this world will never Bisa be the merespon same. salah satu yang sudah melakukan presensi. Your light is always showing me the way. Rasulullah, Habibullah, I'm longing for the day I see your face. Baik, sepertinya sudah selesai melakukan presensi untuk para peserta KCIN 2021 hari ini. Untuk menutup acara ini, marilah kita membaca istighfar 3 kali dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Baik, kita mulai ya. Untuk pembacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Saya ingatkan kepada para peserta untuk selalu memantau informasi tentang KCIN di IG Mbak Nur Syifa atau LKI agar dapat mengikuti kajian KCIN ini yang akan diadakan 2 kali, maksud saya yang akan dilakukan sekali dalam 2 minggu. Dan jangan lupa untuk ikut door prize yang diadakan oleh KCIN 2021. Kepada para peserta saya ucapkan terima kasih karena telah bergabung di KCIN 2021. Jangan lupa untuk selalu memantau IG Mbak Nur Syifa dan LKI ya. Baik, dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom. Dan jangan lupa untuk mengikuti door prize dari acaranya KCIN 2021. Ikutin challenge-nya ya. Terima kasih, semangat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Habibullah.